Oke teman-teman, jadi kemarin gue lagi iseng-iseng buka Instagram Threads dan gue nemu satu postingan yang kayaknya cukup meresahkan gitu. Yang isinya kayak gini, jangankan 50 juta, 25 tahun punya tabungan 10 juta aja udah beruntung banget. Aku pernah punya temen yang ngomong kayak gitu dan responku langsung jauhin dia. Circle pertemanan itu penting, sedari dini seleksi karena snowball effect itu nyata. 30 tahun belum punya 100 juta itu kegagalan finansial. Wow. Terdengar kayak motivasi, terdengar kayak dorongan untuk berkembang. Tapi anehnya, semakin sering gue denger narasi-narasi seperti ini di internet, gue tuh makin ngerasa kalau hal-hal seperti ini sebenarnya bukan motivasi, tapi lebih ke standar sosial yang dipaksakan. Seolah kalau di umur 25 belum punya 50 juta, atau di umur 30 belum punya 100 juta, berarti ada yang salah sama hidup lu. Berarti hidup lu gagal. Yang mana menurut gue, standar-standar kayak gini ini bukan cuma nggak realistis teman-teman, tapi juga lumayan bodoh dan cukup berbahaya. Tentu pasti kita semua sepakat kalau uang itu penting teman-teman, sangat penting. Uang memang nggak dibawa mati, tapi nggak punya uang rasanya kayak mau mati. Uang bikin hidup kita lebih stabil, dan punya uang bikin kita jadi punya banyak pilihan. Dan nggak ada yang salah dengan orang-orang yang kerja keras untuk punya 100 juta pertama mereka, atau mungkin 1 miliar pertama mereka, yang mana di zaman sekarang itu sangat amat possible sekali orang-orang umur 25 punya duit segitu banyak. Dan kalau kalian adalah salah satu dari segelintir anak-anak muda yang sukses, ya bagus, it's good for you. Tapi yang jadi masalah adalah ketika angka-angka ini dijadikan ukuran mutlak untuk menilai keberhasilan hidup orang lain. Dan itulah yang sekarang ini seringkali terjadi di internet teman-teman. Seolah-olah semua hidup dan aspek keberhasilan manusia itu cuma bisa diringkas dalam satu rumus. Umur sekian harus tabungan sekian. Kalau enggak, berarti hidup lu gagal. Berarti ada yang salah sama hidup lu. Padahal kalau kita mau belajar keuangan sedikit lebih dalam, pengetahuan tentang aset dan kekayaan itu tidak sesimpel itu, teman-teman. Kekayaan manusia itu dibagi jadi dua. Ada financial capital dan human capital. Financial capital itu semua bentuk kekayaan yang bisa dihitung dengan angka. Bisa tabungan, investasi, saham, obligasi, reksadana, kripto. Bahkan bisa juga mobil, motor, atau jam tangan merek tertentu yang punya potensi kenaikan nilai atau kenaikan harga ketika dijual kembali. Itulah yang seringkali dipamerkan di sosial media dan dijadikan standar. Padahal di sisi lain, ada jenis kekayaan lain yang nilainya berkali-kali lipat jauh lebih berharga daripada financial capital tadi. Modal kecil, cuan berlipat, tapi sering dilupakan, yaitu human capital atau kemampuan manusia untuk menciptakan nilai ekonomi. Dan ini bukan tentang seberapa banyak uang yang lo punya hari ini, tapi tentang seberapa besar kapasitas lo untuk bisa menciptakan atau menghasilkan uang di masa depan yang asetnya bisa berupa pengetahuan, skill, pendidikan atau ijazah lu, kesehatan, umur lu yang masih muda, koneksi, dan tentunya kemampuan berpikir. Orang yang punya human capital yang kuat, itu bisa aja jatuh berkali-kali tapi tetap bangkit. Sedangkan orang yang cuman punya financial capital tanpa human capital, itu seringkali kehilangan semuanya cuman gara-gara satu keputusan bodoh. Belajar trading sampai margin call lah, ketipu investasi bodong lah, buka bisnis asal-asalan lah. Banyak pak, orang-orang yang cuma mengandalkan financial capital tanpa human capital yang cukup. Itu banyak sekali yang gagal dan bangkrut. Banyak orang yang mikir kalau usia muda adalah waktunya untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Padahal secara ekonomi, umur belasan, 20-an, bahkan 30-an itu justru waktu yang tepat untuk membangun kapasitas diri. Karena di umur-umur segini, yang jauh lebih berharga daripada uang, itu ya kemampuan menghasilkan uang itu sendiri. Contohnya gini deh, misalkan ada dua orang, sama-sama umur 30, yang satu punya tabungan 200 juta, satunya lagi punya gaji 10 juta sebulan. Kalau kita lihat dari sosial media, tentu yang punya tabungan 200 juta kelihatannya lebih sukses. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, mungkin bisa jadi yang gajinya 10 juta ini, dia lagi ngebangun skill yang 10 tahun lagi mungkin bisa menghasilkan ratusan juta. Sedangkan yang punya tabungan 200 juta, bisa aja dia stagnan, nggak gerak kemana-mana, karena bisa jadi dia cuma orang yang nggak bisa apa-apa tanpa warisan dari orang tuanya.
Dan itu real, Pak. Gue tuh udah nemu banyak sekali orang-orang seperti itu. Orang-orang yang sebenarnya dia nggak bisa apa-apa tanpa warisan dari orang tuanya. Which is it's okay kalau dia punya privilege itu. Nggak apa-apa juga kan. Tapi bukan berarti orang-orang yang lagi struggle ini harus minder. Tidak. Karena saldo rekening hari ini itu belum tentu menentukan masa depan kita, teman-teman. Apalagi di umur 20-an atau bahkan 30-an. Percaya sama gue, teman-teman. Perjalanannya masih panjang. Sosial media itu punya kebiasaan yang aneh, teman-teman. Dia tuh seringkali ngambil kehidupan yang kompleks, terus menyederhanakannya dan menjadikannya formula yang sederhana. Contohnya, bangun jam 5 pagi sama dengan sukses. Disiplin pasti berhasil, kerja keras pasti kaya. Sementara realitanya, kehidupan itu jauh lebih rumit daripada formula-formula itu, teman-teman. Orang-orang yang bangun jam 5 pagi itu belum tentu karena dia disiplin. Orang-orang yang udah kerja keras itu belum tentu berhasil. Dan orang-orang yang disiplin itu belum tentu kaya. Ada orang yang lahir dari keluarga yang stabil. Ada orang-orang yang baru lahir aja udah nanggung utang orang tuanya. Ada orang yang kuliahnya dibayarin. Ada orang yang harus mikir 2 kali kerja mati-matian cuma demi biar bisa kuliah. Ada orang yang bisa fokus bangun karir di umur 21. Tapi ada juga orang yang baru bisa hidup stabil di umur 27 karena dari umur 21 dia harus nanggung utang orang tuanya sampai lunas, baru di umur 27 dia bisa stabil secara finansial. Kompleks, Pak. Realita itu kompleks, teman-teman. Tapi di sosial media, seolah-olah semua orang tuh dipaksa untuk lari di garis start yang sama. Dan kalau nggak bisa mencapai standar-standar yang udah ditentukan, langsung dianggap gagal. Dianggap mindsetnya nggak berkembang. Dianggap ngadesu. Dan akhirnya apa? Standar-standar ini akhirnya menciptakan tekanan psikologis yang cukup berat. Banyak orang yang FOMO, pengen selalu kelihatan sukses cuma karena takut dianggap gagal. Dikejar-kejar standar sosmed sampai akhirnya terjebaklah mereka pada peluang-peluang yang bikin mereka makin miskin. Investasi bodong lah, trading mental judi lah, gabung ke grup-grup sinyal nggak jelas lah, hilang ratusan juta di kripto, judi online. Itu real, Pak. Banyak orang yang hari ini jatuh miskin bukan karena bodoh, tapi karena takut ketinggalan standar sosmed. Padahal realitanya, mayoritas dari umur-umur kita, 20-30-an, itu bahkan masih berjuang keras untuk hal-hal yang jauh lebih sederhana. Stabilitas kerja, nabung tabungan darurat, atau untuk sekedar hidup tanpa utang. Karena kenyataannya sekarang di kota-kota besar kayak Jakarta, Surabaya, bahkan Jogja, biaya hidup itu naik lebih cepat daripada kenaikan gaji, teman-teman. Harga properti naik, harga kebutuhan pokok naik, biaya pendidikan naik. Sementara banyak sekali posisi-posisi pekerjaan yang diisi oleh orang-orang umur 20, 30, atau bahkan 40-an dengan gaji yang setara kerja Romusa lah. Lembur sebulan sampai tipes, begitu gajian cuma cukup buat seminggu. Itu real, Pak, bener. Nyata itu gue temuin di sekitar gue. Jadi kalau kalian hari ini udah umur 25 atau 30 dan belum punya tabungan 100 juta, percayalah teman-teman, itu bukan berarti kalian gagal. Bukan berarti kalian produk gagal dalam sistem. Tidak. Karena zaman sekarang, yang paling kasihan itu bukan orang-orang yang belum punya 100 juta di umur 30, tapi orang yang paling kasihan itu adalah orang-orang yang dikejar-kejar standar sosmed yang nggak pernah dia pertanyakan. Karena hidup itu bukan cuma soal angka, Pak. Oke lah, gue tahu uang memang penting, tapi hidup ini bukan cuma soal angka, bukan cuma soal standar-standar yang dibikin entah sama siapa, tapi yang jauh lebih penting daripada semua pencapaian kita itu cuma satu, tanggung jawab. Selama kita bisa bertanggung jawab sama pilihan kita, bisa menghidupi diri kita atau mungkin orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita, bisa tetap berjuang meskipun hidup lagi nggak baik-baik aja, atau sesimpel bisa merayakan hal-hal kecil yang jadi alasan kita untuk tetap berjuang. Selama kalian punya semua itu, meskipun kalian belum punya 100 juta di umur 30, percayalah teman-teman, hidup kalian baik-baik aja. Jangan persulit hidup kalian dengan standar-standar sosmed yang entah dibikin sama siapa. Karena sosial media itu bukan kitab suci, teman-teman. Sosial media itu cuma menampilkan keberhasilan, bukan realitas kehidupan. Ya oke, mungkin segitu aja dari gue, teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian nonton sampai menit ini, sampai bagian ini, silakan tanggepin video ini apapun itu. Bisa pro atau kontra sama opini gue, terserah. Dan jangan lupa share video ini di
sosial media kalian, grup WhatsApp atau apapun itu. Ya sekali lagi semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. See ya.